Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 mata kuliah Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait Public-Private Partnership. Sebelum kami lanjutkan ke materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazli, NIM 190563201077. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sultan, NIM 190563201044. Perkenalkan, nama saya Farida Anisri Wahyuni, NIM 190563201061. Perkenalkan, nama saya Sri Karyani Halawan, NIM 190563201001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Kamewanda dengan NIM 1905632010. Jadi pertama-tama kita itu harus mengerti apa itu Public-Private Partnership. Menurut American National Council on Public-Private Partnership tahun 2010 ialah sebuah perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik. Jadi di sini terdapat 7 faktor yang merupakan kesatuan proses dari model Public-Private Partnership yang merupakan pendukung keberhasilan program tersebut. Di antaranya adalah networking, cooperation atau collaboration, coordination, willingness, trust, capability, dan yang terakhir conducive environment. Selanjutnya, perkembangan Public-Private Partnership di Indonesia. Sejatinya konsep ini dipilih sebagai alternatif oleh pemerintah semenjak pembangunan infrastruktur mulai agak tersendat karena datangnya krisis moneter pada tahun 1998. Saat itu, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 1998 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur. Hingga pada tahun 2005, pemerintah mulai serius untuk menerapkan konsep PPP ini. Diawali dengan diselenggarakannya Indonesia Infrastruktur Summit 1 pada pertengahan Januari 2005. Saat itu ada sebanyak 91 proyek yang ditawarkan pemerintah pada investor swasta, sedangkan pada Indonesia Infrastruktur Summit 2, pemerintah menawarkan 111 proyek. Pada intinya, pelaksanaan Public-Private Partnership ini akan semakin baik ketika pemerintah mampu menyediakan iklim kondusif yang mampu mendukung Public-Private Partnership. Ada beberapa prinsip dan manfaat pelaksanaan partnership public-privat, yang dimana pelaksanaan partnership public-privat dilakukan diantaranya berdasarkan prinsip adil, terbuka, transparan, dan bersaing. Dengan adanya pengadaan yang mengedepankan transparansi dan persaingan, adapun manfaat yang dapat diraih adalah yang pertama, meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek partnership public-privat. Yang kedua, mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan. Ketiga, mengurangi risiko kegagalan proyek. Tujuan pelaksanaan P3 adalah untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta. Kemudian yang kedua, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur. Bentuk kerjasama dalam Public-Private Partnership. Menurut NCPPP 2013, bentuk kerjasama dalam Public-Private Partnership adalah sebagai berikut. Dari kelompok kami mengambil contoh yang pertama, yaitu Build, Operate, Transfer atau BOT, atau Build, Transfer, Operate atau BTO.
Bentuk ini merupakan bentuk kerjasama P3 di mana pihak swasta membangun fasilitas sesuai dengan perjanjian tertentu dengan pemerintah, mengoperasikan selama periode tertentu berdasarkan kontrak, dan kemudian mengembalikan fasilitas tersebut kepada pemerintah. Pada akhir kontrak, pihak pemerintah dapat menilai tanggung jawab pengoperasian, memperpanjang masa kontrak dengan pihak yang sama, atau mencari pihak swasta baru sebagai mitra untuk mengoperasikan atau memelihara. Untuk BTO atau BOT ini, kami mengambil contoh dari negara maju yaitu Korea Selatan yang dapat diterapkan di Indonesia terkhususnya di kota Tanjung Pinang. Penggunaan metode BTO atau BOT di Korea Selatan difokuskan untuk proyek-proyek transportasi seperti jalan raya maupun dermaga. Proyek jalan raya mendominasi lebih dari separuh total investasi pemerintah melalui metode BTO dengan nilai 30,7 triliun KRW yaitu 57%, kemudian diikuti dengan dermaga 6,1 triliun KRW-nya 11%, dan sisanya untuk lingkungan 3,9 triliun KRW yaitu 7%. Proyek-proyek lain 2,9 triliun 6%. Total nilai investasi 53,8 triliun KRW. Nah, dengan public-private partnership ini, pemerintah dapat menghemat biaya yang dikeluarkan sekaligus menampung kreativitas swasta yang tidak kalah penting memenuhi ekspektasi masyarakat akan fasilitas yang memuaskan bagi penggunanya. Nah, bagaimana dengan proses public-private partnership dengan bentuk BTO ini? Baiklah, di sini pihak swasta dapat mengajukan proposal terhadap proyek public-private partnership ini yang memiliki tingkat permintaan tinggi tetapi tertahan oleh pemerintah karena keterbatasan dana. Pihak swasta mengajukan proposal rencana proyek setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti permintaan, profitabilitas, struktur proyek, rencana konstruksi dan operasi, serta pembiayaan. Nah, pihak swasta juga diperbolehkan untuk mengajukan proyek sampingan yang menguntungkan di samping proyek utamanya. Tugas pemerintah mengevaluasi serta menelaah proposal oleh swasta tersebut. Lebih singkatnya, setelah melakukan tes VFM, pemerintah mengumumkan RFP dan mengevaluasi proposal yang terpilih. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you guys. Bye-bye.